السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي خلق الأرض وأحاطها ب7 سماوات، جعل فيها فجاجا وأنهارا وجبال راسيات، أنزل الغيث مباركا وسخر الفلك بالخير في البحر جاريات. الحمد لله الذي سخر الشمس والقمر دائبين والنجوم بالليل بازغات. نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال الذات وعظيم الصفات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله المعصوم من الشهوات، المعدوم مثله ومثله لم تلد الأمهات. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن على سيدي محمد نبي الأمة الخاتم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اليوم نتكلم إن شاء الله عن فن حسن الظن بالله. نعم، فن. إنه فن لا يتقنه الكثير إلا من وفقه الله، لأن حسن الظن بالله توفيق ورحمة وهداية من الله سبحانه وتعالى يمتن بها علينا. وعندما نذكر حسن الظن بالله دائما يأتي معنا ماذا؟ التوكل على الله تعالى. وعندما يأتي التوكل على الله سبحانه وتعالى يأتي ماذا؟ يأتي الأخذ بالأسباب. إذن يجب علينا أن نتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. في التوكل على الله عمل داخلي في القلب، والأخذ بالأسباب عمل يعمله الجوارح لنصل إلى الذي نريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itulah tadi kita mendengarkan ucapan hamdalah dan selawat kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau Syekh Su'ad. Dan hari ini insyaallah di majelis yang sangat mubarakah ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul seni berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat jarang orang yang bisa memperbaiki prasangkanya, dan itu membutuhkan trik-trik khusus, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa baik dalam mengelola prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena ketika seseorang sudah mampu untuk mengolah seni berprasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan itu akan menghadirkan sebuah kebaikan. Yang pertama yaitu tawakkul ala Allah. Ketika prasangka baik kita sudah baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika prasangka kita sudah baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sendirinya akan menghadirkan tawakkul, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, kita akan dengan otomatis juga mengambil al-akhdhu bil asbab, yaitu berikhtiar untuk melakukan sesuatu. Karena tawakkul itu adalah amalan yang berada dalam amal dakhili, amalan yang ada dalam batin kita. Kemudian al-akhdhu bil asbab itu adalah upaya-upaya atau usaha-usaha, proses-proses yang bisa dilakukan oleh anggota tubuh kita. Inilah poin yang bisa dihasilkan dari kemampuan seseorang untuk mengelola seni berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. لا ننام على الفراش ونقول نحن نحسن الظن بالله تعالى ونتوكل عليه، لا، هذا توكل مذموم في الدين. الله سبحانه وتعالى قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة. مريم التي تعاني من ألم المخاض في أضعف حالاتها، المرأة عندما تكون في المخاض، خصوصا التي منكم متزوجة وأنجبت، تعرف مدى الألم والضعف الذي تكون فيه المرأة عند المخاض، لا تستطيع حتى أن تقف على رجليها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لم يقل الله سبحانه وتعالى نامي وأنا سأنزل عليك الرطب، لا، قال وهزي إليك. ومع العلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل الرطب بدون هز مريم،
ومع العلم أيضا أن النخلة من أقوى الشجر، لا يستطيع 10 رجال هز هذه النخلة، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منها أن تعمل بالأسباب ليعطيها الله سبحانه وتعالى الرطب، فقال لها وهزي إليك بجذع النخلة، وأنا ماذا سأفعل؟ أو الشجرة ماذا ستفعل؟ تساقط عليك رطبا جنيا. Masya Allah. Demikianlah tadi seyogyanya seorang muslim itu tidak hanya berleha-leha, atau contohnya yang beliau berikan itu seseorang tidur di atas kasur kemudian mengatakan saya sudah bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Akan tetapi seorang muslim, seseorang harus mengambil langkah ikhtiar, mengupayakan kemudian menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dari segi hasilnya. Sebagaimana yang beliau kisahkan tentang ayat di surah Maryam, ya, bagaimana ketika Bunda Maryam itu mengalami rasa sakit karena menjelang proses lahiran. Beliau tadi sampaikan mungkin seorang ibu sudah merasakan bagaimana sakitnya seseorang yang ingin melahirkan itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak senantiasa langsung menjatuhkan atau dari langit sebuah hal yang bisa meringankan beban-beban Bunda Maryam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bunda Maryam lewat malaikatnya itu untuk mengupayakan sebuah upaya untuk mencapai sesuatu yang menyenangkan Bunda Maryam, seperti wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqitu alaiki rotaban janiya. Bagaimana dalam keadaan tertentu seseorang lagi kesakitan untuk lahiran, tetapi sisi lain dapat perintah untuk mengguncangkan pohon kurma, ya, pangkal pohon kurma. Itu adalah bagian dari upaya yang kata beliau sampaikan tadi, jangankan seorang wanita, 10 laki-laki saja untuk mengguncangkan pangkal pohon kurma itu rasa-rasanya tidak sanggup. Nah, ini orang yang lagi kesakitan melahirkan, tapi Allah juga menyuruh untuk mendapatkan buah yang baik itu dengan upaya yang sebegitu luar biasanya. Tapi setelah upaya yang beliau upayakan itu apa? Kewajiban atau apa yang Allah ingin berikan? Tusaqita alaiki rutaban janiya. Dan akan menghasilkan, dari usahanya itu akan menghasilkan buah kurma yang masak, yang akan bisa dinikmati oleh Maryam. Masya Allah. Jadi insya Allah setelah tawakul, al-akhdhu bil asbab, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang kita butuhkan itu dengan adanya ikhtiar dan upaya yang maksimal itu. بعد هذا فكلي واشربي. بعد أن هزت ونزل الرطب بعدين كلي واشربي. البعض ستقول يا أستاذة كيف سنطبق هذا الكلام في حياتنا اليومية؟ أقول لك نعم إن شاء الله. سنتكلم اليوم عن 4 محاور أساسية نحاول أن تكون عملية في التطبيق اليومي بإذن الله في حياتنا. أولا، كيف يمكنك أن تعيش سعيدا مهما كانت الظروف. ثانيا، كيف تعلق قلبك بالله فلا ترجو ولا تخشى أحدا سواه. ثالثا، كيف تطهر قلبك من العتب على القدر. رابعا، كيف تتخلص من الخوف من المجهول. Masya Allah. Setelah ya ibunda kita Maryam itu mengguncang pangkal pohon kurmanya, jatuhlah buah kurma itu yang akan dinikmati oleh ibunda kita Maryam. Dan apa setelahnya? Fakuli washrobi. Disuruh menikmati hasil dari apa yang beliau upayakan. Nah, Masya Allah, itu adalah buah dari tawakul dan akhdhul asbab. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas 4 poin secara garis besar tentang tema kita tadi, itu adalah seni berprasangka baik, mengelola prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu atau kaifa yumkinuka an ta'isha sa'idan. Bagaimana kita bisa tetap hidup bahagia mahma kanatiz dzurub. Apapun dalam segala kondisi, dalam keadaan segala situasi kita bisa tetap bahagia. Itu poin pertama. Poin kedua, kaifa tu'alliqu qalbaka billahi. Bagaimana kita menggantungkan hati kita itu secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tarju wa la takhsha ahadan siwahu. Dan sehingga kita, ketergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata itu menjadikan kita tidak lagi mengharap
apa-apa dari selain Allah dan tidak lagi takut selain dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin ketiga yakni kaifa tutahhiru qalbaka minal atab 'alal qadar. Bagaimana kita mensucikan hati kita ini dari segala rasa benci atau rasa tidak suka kepada takdir Allah yang saat itu Allah takdirkan untuk kita. Kemudian poin ketiga yaitu kaifa tatakhallas minal khaufi minal majhul. Bagaimana kita bisa terlepas, diri kita ini bisa terlepas dari hal-hal yang menakutkan bagi kita padahal sesuatu itu masih majhul, ya belum terjadi dan belum diketahui apakah itu terjadi, apakah itu enggak terjadi, tapi kita sudah keburu takut. Nah, rasa takut itu nanti insya Allah beliau akan menjelaskan bagaimana menghilangkan atau melepaskan diri kita dari rasa takut itu untuk poin yang keempat. Masya Allah. أولا كيف يمكنك أن تعيش سعيدا مهما كانت الظروف؟ نحن المؤمنون المسلمون وخصوصا المؤمنون وخصوصا الحفاظ وأهل القرآن لابد أن نعرف أن الحياة أو مصطلح السعادة ليس هو مطلبنا نحن المؤمنون. نحن خلقنا للاختبار، ليس المطلب الحقيقي في هذه الحياة السعادة، وإنما المطلب هو الطمأنينة والرضا والسكينة من الله سبحانه وتعالى علينا. فأضرب لكم مثلا لتقريب المعنى. أحد المقربين إليك سيأتي إليك يقول موجود مشكلة كبيرة، تمام؟ ولكن اعلم في نهاية المطاف أن نهاية هذه المشكلة وأن هذا كله من أجلك أنت أو سيصب في مصلحتك أنت. أنت الآن مع خطوات المشكلة هذه مهما كانت كبيرة موجود في داخلك طمأنينة بأن هذا سيصب ماذا في النهاية إلى أين؟ إلى مصلحتي. هذا ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. الله سبحانه وتعالى لم يقل أنا عند حسن ظن عبدي بي. الله سبحانه وتعالى قال أنا عند ظن وجعله مفتوحا ليترك لك الخيار فلتختر ما تشاء. إن ظننت سوءا فلك السوء وإن ظننت خيرا فلك الخير. Insyaallah. Poin pertama yaitu bagaimana kita agar tetap terus bahagia di dalam segala situasi dan kondisi. Beliau menjelaskan poin ini bahwasanya sebetulnya tujuan kita untuk hidup itu bukan semata-mata bagaimana kita itu mendapatkan kebahagiaan dengan segala caranya. Akan tetapi lebih dari itu. Tujuan kita hidup ini adalah untuk ujian saja. Ketika Allah menguji kita, bagaimana kita bisa lepas atau keluar dari ujian itu dengan segala ketenangan hati dan kebahagiaan jiwa. Jadi beliau mungkin tadi memberikan misalkan kita seseorang yang diuji dengan segala macam ujian, tapi dia yakin bahwasanya merenung dan meyakini berprasangka bahwasanya sesungguhnya ujian yang saya hadapi ini adalah semata-mata juga akan kembali manfaatnya kepada saya juga, pada diri saya sendiri. Jadi dia terus berusaha untuk bagaimana menghadapi ujian itu sehingga pada sampai derajat yang mulia, yaitu menggapai ketenangan atau kebahagiaan jiwa. Dan itu bisa didapatkan tergantung bagaimana cara kita mengelola ujian itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunna bima yasha." Jadi Allah itu berdasarkan prasangka hambanya kepadanya. Jadi di situ ada perintah, maka berprasangkalah sesukamu. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita hadapi ini juga akan berakhir baik. Dan ketika kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, maka juga mungkin yang kita akhir dari ujian yang Allah berikan itu juga akan berakhir dengan keburukan. Jadi itu kembali kepada kita bagaimana kita mengelola seni berprasangka baik ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khashiya aw man khafa al-faqr ja'ahu al-faqr. ومن خاف المرض جاءه المرض ومن خاف الفاقة أو الحاجة جاءته الحاجة. لماذا؟ لأن هذا ظنك بالله سبحانه وتعالى. ظنك هذا ليس له إلا سبب واحد، أنك لا تؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى. فعند الظن هذا سيأتيك، إذا خفت سيأتيك، ولكن ظن بالله خيرا يأتيك الخير. أنت مريض،
ظن بالله أنه سيشفيك حتى وإن كان لك زمنا طويلا 10 سنوات وأنت في هذا المرض أو في الفقر ولا يوجد معك مثلا ورث أو أي شيء يدل على أنه ستحصل، لكن أنت خذ بالأسباب والله سبحانه وتعالى وظن به خيرا والله سيعطيك مهما كانت الظروف. الله قادر على أن يبدل كل الأحوال حتى تصل إلى الذي يريده الله سبحانه وتعالى لك ويرضيك إذا كنت راضيا. Insya Allah. Ketika seseorang itu prasangkanya buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu juga yang akan terjadi kepada hamba yang berprasangka buruk. Ketika seseorang berprasangka dia merasa sosok yang miskin, takut dari prasangkanya itu, takut dari kemiskinan, terus rasa lapar, bencana-bencana, maka mungkin hari-harinya juga akan mengalami hal-hal yang seseorang prasangkakan seperti itu. Tapi kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah apa yang kita prasangkakan itu seperti itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan kalau kita ridho, beliau sampaikan tadi, dan kalau kita mampu untuk ridho atas segala takdir, atau segala hal-hal yang kita alami itu, insya Allah juga Allah akan memberikan sesuatu yang bisa menjadikan hal itu adalah kebaikan buat kita dan kemuliaan buat kita. إذا كانت حياتك بيد الله وأنت في رعاية الله ما دمت معه فاطمئن. مثلا واحد يموت والده أو يموت ولده، فهذه بالنسبة له ماذا؟ مصيبة. نعم مصيبة وتحزن، هذا طبيعي جدا لأن الإنسان كتلة من المشاعر، ولكن هل تمتنع من الأكل والشراب والنوم وتغلق على نفسك في المكان وهذا كله؟ هذا ليس من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فنحزن نعم، لكن لابد أن نؤمن بقضاء الله وقدره. قصة موسى والخضر عندما رأى الغلام فقتله الخضر. الآن الغلام هل ستعرف أن هذا لمصلحتها؟ أن قتل ولدها لمصلحتها؟ لم تكن تعرف. هي بالنسبة لها هذه مصيبة نزلت عليها، فالآن قلبها يعتصر ألما، وليس فقط موت عادي، قتل أشد ألما، ولكن لم تعلم خفايا الله سبحانه وتعالى أنه يريد لها الخير، أنه لو كبر هذا الغلام كان سيكون عدوا وكافرا وطاغية. هي لا تعرف هذا، ولكن تعرف ماذا؟ أن هذه مصيبة نزلت عليها. وهذا تفكيرنا نحن البشر المقتصر ونظرتنا القصيرة، نحن بني الإنسان. نعم. Insyaallah. Beliau menyampaikan bahwasanya selagi kehidupan kita itu sudah totalitas kita gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan tenang-tenang saja, karena Allah yang akan mengurus semua kebutuhan-kebutuhan dan kebaikan-kebaikan yang terbaik buat kita. Belum tentu apa yang nampak di mata kita itu adalah sesuatu yang buruk, juga pun endingnya atau akhirannya buruk. Seperti dalam kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir, ketika Khidir membunuh seorang anak, pasti secara kasat mata kita bahwasanya ibunya gulam ini, ibunya anak-anak yang dibunuh, seorang anak yang dibunuh Nabi Khidir ini adalah musibah yang sangat menyakitkan bagi seorang ibu yang anaknya bukan cuman meninggal karena hal yang mungkin, tapi meninggal karena pembunuhan. Mungkin di balik itu orang tua ini tidak tahu bahwasanya akan ada sesuatu atau akan ada anugerah kebaikan di balik kematian terbunuhnya anaknya itu. Yang sekilas hanya mengetahui bahwasanya itu adalah sesuatu yang menyedihkan, musibah yang menimpa, yang menyakitkan bagi seorang ibu. Tapi ternyata di luar batas pengetahuan beliau, ternyata kelak anak ini kalau dibiarkan hidup akan menjadi orang yang zalim, orang yang jahat, dan orang yang membawa keburukan mungkin bagi keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah ketika kita berprasangka baik sama Allah terhadap apa yang terjadi, menggantungkan bahwasanya takdir Allah itu baik atau buruk di mata kita adalah semuanya baik di mata Allah, tergantung kita bagaimana mensikapi, karena terkadang di balik semua itu ada kebaikan dan anugerah yang Allah sudah siapkan buat kita atau siapa saja yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
المصطلح الحالي الذي يستعملونه حاليا بعض الناس يقولوا السلام الداخلي. السلام الداخلي هذا هو أن تكون متفق مع نفسك في الطريق الصحيح، أن تعمل الصالحات ليس في الطريق الخطأ، لأنه إذا كان في الطريق الخطأ بمعنى هذا أنها ماتت الفطرة والعياذ بالله. لكن أن تتفق مع نفسك في الطريق الصحيح، يعني تكون راضي وموجود قناعة من الداخل وموجود رضا في داخلك. حتى تحيتنا نحن المسلمون السلام عليكم، ولم تكن السعادة عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنما كانت السلام بمعنى النجاة، ولها معاني كثيرة. السلام من كل بلاء، السلام من المعصية، السلام من كل مكروه. فهذه هي الهدف وهذه هي الغاية بالنسبة إلى المسلمون. Insyaallah. Ada istilah-istilah yang sering mungkin kita gunakan atau bisa kita orang-orang biasa istilahkan, yaitu assalam ad-dakhili. Jadi sebuah keselamatan atau keamanan, kenyamanan yang terdapat dalam diri kita. Tapi kenyamanan dan ketenangan dan keselamatan itu hal-hal yang memang jalannya benar. Jadi kita merasa dalam diri kita ini ada sebuah ketenangan, tapi juga jalannya itu di atas jalan yang benar. Nah, kalau kita sudah punya istilah-istilah seperti itu untuk diri kita, kemudian nanti keselamatan dalam diri kita itu akan menghasilkan yang namanya qanaa'ah, ya, ridho. Sehingga kenapa tahiyat kita dalam Islam itu assalamualaikum bukan as-sa'ada alaikum. Karena assalam itu banyak sekali mengandung makna, ya, keselamatan dari kemaksiatan, keselamatan dari hal-hal yang kita benci dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah bisa menghadirkan keselamatan dalam diri kita itu, rasa selamat, rasa nyaman, rasa tentram, tapi juga di jalan yang baik, maka nanti kita insya Allah bisa merasakan yang namanya hidup qanaa'ah, ridha, dan lagi-lagi pasti endingnya kita bahagia dan tenang insya Allah. Nah, ثانيا كيف تعلق قلبك بالله فلا ترجو ولا تخشى أحدا سواه، وهذا لا يكون إلا بشيء واحد فقط، بمدى معرفتك بالله سبحانه وتعالى. على قدر المعرفة ستكون متعلق بالله أكثر. حتى مع أصدقائنا نحن كلما جلست معه أكثر كلما تعرفت عليه أكثر. أنا سأسألك سؤالا، أقول لك ماذا تعرفي عن الله سبحانه وتعالى؟ أنت الآن اسألي نفسك وانظري ماذا تعرفي عن الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا بمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. Poin kedua yaitu kaifa tu'alliqu qalbaka billah, bagaimana kita menggantungkan hati kita ini secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tarju wa la takhsha ahadan siwahu, sehingga kita tidak lagi mengharap dan takut selain Allah. Jadi poin kedua ini tidak bisa terwujud kecuali dengan satu hal. Pertama yaitu ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Dengan ma'rifat atau pengetahuan kita yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala qadri ma'rifatika billahi yakunu qurbuk. Jadi sejauh mana hubbuka lillah subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana pengetahuan kita terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, sejauh itu pula kedekatan kita atau qurba kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin contoh yang simpel, ya, yang sederhana, semakin kita mengenal seseorang ini, pasti kita semakin kita dekat dengan seseorang ini, pasti semakin kita tahu hal-hal yang berkaitan tentang seseorang ini. Nah, itu juga bisa diukur sejauh mana kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita pelajari bagaimana kita lebih tahu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah secara dekat itu dengan mempelajari asma dan sifatnya. Kemudian nanti kita praktekkan dalam sehari-hari kita asma Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga dari situlah kita bisa memperoleh namanya ma'rifatullah, pengetahuan kita lebih jauh, lebih dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mewujudkan poin yang kedua ini, yaitu ketergantungan kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan totalitas itu tidak ada lagi harap atau rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala katsirah وأسماء، ولا نستطيع أن نأخذها لا بجلسة ولا بجلستين ولا بثلاث ولا ب10. فأنا أعطيت فقط
اسمين من أسماء الله ونعرف فقط كيف يعني نتداوى بأسماء الله وكيف نعرفها أكثر وكيف نطبقها على حياتنا. وإن شاء الله أنتم تبحثوا على نمط هذه التي سأعطيها لكم الآن. بالنسبة إلى الرحمن الرحيم، أولا بيد من الرحمة؟ أنا أخبركم بيد من الرحمة. لماذا يعني نحن نطلبها من البشر أو من أي شخص وهي بيد الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. سيد قطب في تفسيره لهذه الآية قال: إذا استقرت هذه الآية في قلب المؤمن تعمل تغيرا جذريا في حياته. Tadi kan kita untuk ma'rifat Allah Subhanahu wa taala itu kita harus belajar, di antaranya belajar tentang asma dan sifat Allah. Dan sifat Allah itu sangat banyak sekali, ya. Untuk sejam, 2 jam atau berhari-hari tidak cukup untuk kita jadikan sebagai majelis khusus untuk membahas karena saking banyaknya. Tapi beliau di sini hanya memberikan 2 asma Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dengan pengetahuan kita tentang asma Allah itu yang dibahas sekarang bisa menambah wawasan kita untuk lebih dekat dan mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yaitu beliau menanyakan, rahmat itu di tangan siapa? Bukan di tangan manusia, tapi rahmat itu biadillahi Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Ketika Allah sudah membukakan pintu rahmat-rahmat itu kepada hambanya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi tafsir Syekh Al-Qurtubi dalam ayat ini bahwasanya Syekh Qutb Al-Misri dalam tafsirnya bahwasanya ketika orang sudah قال إذا استقرت هذه الآية في قلب المؤمن فإنها تحدث تغييرا جذريا في حياته. ما شاء الله. Tafsir Syekh Qutb untuk ayat ini, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha, apabila ayat ini sudah kokoh dalam diri seseorang, maka akan mendatangkan sebuah keajaiban yang di luar mungkin di luar nalar kita. Kalau manakala ayat ini sudah menjadi kokoh dalam diri kita, itu nanti kita akan merasakan sebuah keajaiban dari perubahan-perubahan positif dari hidup kita. رحمات الله متنوعة. الرحمة ليست بالحب أو ليست بالعطف والحنان، لا، رحمات الله واسعة. حتى إذا نحن ندعو اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، إذن الهداية أيضا رحمة تجمع بها شتات أمورنا، إذا أيضا هذه رحمة تنور بها طريقنا، هذه رحمة ترد بها غائبنا، هذه رحمة. ورحمات الله كثيرة وعديدة. فنسأل الله أن ينزل علينا رحماته. فإذا نزلت عليك رحمات الله سبحانه وتعالى واستشعرت أنك بالقرب منه، فإذا أنت تنام على الشوك فإذا هو مهاد لين ليس بقوة منك ولكن برحمة من الله سبحانه وتعالى. وإذ الهم الذي يثقل حملك ويؤرق نوم عينيك يصبح سكينة وطمأنينة عليك، ليس بذكاء منك ولكن برحمة أيضا من الله سبحانه وتعالى. Masya Allah, bahasa beliau dalam ya, jadi cara menafsirkannya ini lumayan, Masya Allah. Min syiddati umqil kalam, la arif kifa ufassil. Masya Allah. Tapi insya Allah semoga ada poin yang mencerahkan ya. Bahasanya terlalu balighun fasihun. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terlalu luas. Jadi tidak terbatas ya. Jadi ketika kita terjatuh ke lubang kemaksiatan mungkin, jadi kita dapat hidayah juga. Hidayah itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan pencerahan, dapat cahaya untuk menerangi proses perjalanan kehidupan kita, ini juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengembalikan semua hal-hal yang kita pernah merasa kehilangan karenanya, juga itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala itu udah Allah turunkan buat hambanya, maka tidur di atas duri-duri pun rasanya empuk.
itu mihadun layin, asyuk ke mihadin layin, masya Allah. ليس بقوة منا ولكن برحمة من الله سبحانه وتعالى. Dan itu rasa empuk tidur di atas duri itu bukan karena kekuatan dari kita, mungkin kita punya magic atau apa mantra, tidak, tapi itu rasanya itu karena taufik atau rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Jelas seperti itu, kayaknya untuk memperoleh rasa seperti ini tuh butuh dikaji lagi ya, akhwat sekalian. Masya Allah, tidur di atas duri rasa empuk, masya Allah, masya Allah, ajabul ujub. شكرا لهذه المية. إذا أنت استشعرت رحمة الله سبحانه وتعالى، أيضا عدم اليأس من رحمة الله، وهذه أيضا من أعظم رحمات الله سبحانه وتعالى تتنزل عليه. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن بعض العلماء يقول أن اليأس من رحمة الله كفر برحمة الله سبحانه وتعالى. Itu karena betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya diperoleh bisa dilakukan oleh hamba-hamba, bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang soleh. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya innahu la yai'as min rahmatillahi illal qaumul kafirun, bahwasanya ketika ada seseorang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya itu adalah kategori orang kufur. Ya, bisa kategori orang kufur karena saking kita diperintahkan untuk yakin bahwasanya siapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini bisa merasakan dan menikmati rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kita semuanya. موسى أوحى الله لها أن تلقي ماذا؟ موسى في النهر، وموسى ما زال طفل رضيع ضعيف جدا، فنحن البشر نظن أن النهر هذا مظن هلاك أو مظن نجاة، نظن أن هذا مكان للعذاب، للهلاك، للموت، أو نظن أنه للنجاة. نحن في تفكيرنا نحن نظن أن هذا هلاك، صح؟ لكن رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه أكبر من تقديرنا نحن. Di sini juga beliau menceritakan sebuah kisah tentang ibunda Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ketika diwahyukan kepada ibunda Nabi Musa, diperintahkan kepada beliau untuk senantiasa menghanyutkan anaknya di sungai. Mungkin bagi seorang ibu yang belum mengetahui apa di balik semua ini, itu adalah sebuah hal yang mungkin tidak akan tega dilakukan oleh ibu yang punya anak yang sangat disayangi harus dihanyutkan ke sungai, karena secara logika terbatas kita, bahwasanya sungai itu adalah sebuah tempat yang dimana bisa menimbulkan bencana atau menghilangkan nyawa seseorang, ya mazannul halak. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang Allah rencanakan dari perintah itu. Kita hanya diperintahkan untuk meyakini dari hal-hal yang kita prasangka buruk, tapi Allah sudah menyiapkan mungkin sejuta atau beberapa kebaikan yang tidak terbatas di balik apa yang Allah ujikan buat kita itu. ومع ذلك استسلمت لأمر الله سبحانه وتعالى واستجابت لأمر الله سبحانه وتعالى وآمنت بماذا؟ بقدر وبحكم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حاشاه أن يخيب ظنها فأعطاها خيرا مما هي كانت لو بقى معها في البيت. Masya Allah. Tapi bagaimanapun seorang ibu Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwasanya bagaimanapun ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang terima atau tidak terima saya harus melakukan. Selamat li amrillah. Harus benar-benar nerima ini adalah perintah Allah dan saya harus lakukan, suka atau tidak suka. Dan beliau dengan penerimaannya terhadap perintah itu secara penuh juga meyakini dengan takdir yang Allah perintahkan bahwasanya ini adalah perintah Allah dan pasti Allah sudah juga merencanakan sesuatu yang terbaik buat saya. Itulah yang ditanamkan, keimanan itulah yang ditanamkan oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam kepada dirinya sehingga mampu melaksanakan perintah Allah yang menurut mata kita ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi subhanallah, dari penerimaannya, dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu atas perintah Allah, maka tidak mungkin Allah itu mengecewakan dari keimanan dan prasangka baik ibunda Nabi Musa alaihissalam itu. Pasti Allah sudah ternyata kisahnya kalau kita baca, masya Allah, Nabi Musa pun akan menjadi sosok yang luar biasa, yang abadi, yang kisahnya terlalu banyak di dalam Al-Quran yang bisa kita pelajari setiap hari. Itulah hasil dari sebuah ketaatan seorang ibu dan keimanan yang kuat
oleh seorang ibu terhadap takdir yang Allah takdirkan untuknya. ثالثا كيف تطهر قلبك من العتب على القدر. نحن يجب أن نعلم ثلاثة أمور في بداية الأمر. أولا أن الحياة دار بلاء ومرحلة اختبار. ثانيا أنه لا بد وأنك تعلم أنك لا تخلق أو لم تخلق للراحة. ثالثا قول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن بعد أن يستقر ونفهم، نحن لا بد أن نفهم أن الحياة هذه دار بلاء، سنتقبل كل ما يحصل ونتوقع أي شيء من أقدار الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بهذا ونتعايش مع هذا بحكمة وبصبر حتى ننال الأجر إن شاء الله. Insya Allah. Kita masuk poin kedua ya, poin ketiga, Afwan. Juga Masya Allah penjelasannya luar biasa, yaitu kaifa tutahhir qalbaka minal atab alal qadar. Bagaimana kita mensucikan hati kita ini dari rasa benci dan rasa tidak suka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita mungkin saat ini yang kurang bisa kita terima. Bagaimana kita bisa mensucikan hati kita dari rasa tidak suka itu. Itu ada 3 poin. Pertama, untuk suci, untuk mendapatkan kesucian hati dari yang tadi itu, kita perlu mengetahui 3 poin. Pertama yaitu kita harus mengetahui bahasanya al-haya itu darul bala. Jadi kita hidup ini memang untuk diuji. Itu hal yang perlu kita tanamkan dalam poin yang perlu sekali kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya hidup itu untuk diuji. Kedua, kita diciptakan itu bukan untuk lantukhlak liroha. Kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang, beristirahat, berleha-leha tanpa ada ujian, tanpa ada ini kesusahan itu. Terus yang ketiga, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabaduna ya li ta'ab. Masya Allah, kita juga Allah itu menciptakan laqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu fi kabad. Dan memang tabiat itu harus bersusah-susah, fi kabad, fi ta'ab. Jadi ada kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang memang kita harus lalui dalam hidup ini, karena itu adalah proses dari bagian dari tujuan kita diciptakan. Nah, wala budda min ar-ridha thumma ar-ridha thumma ar-ridha. Idza radita bima qasama Allah lak radiya Allah anka wa ardak. Sayyidina Yusuf alaihi salam عندما أخذوه إخوته إلى غيابة الجب كان سيدنا يعقوب يعلم أنه ماذا؟ أنه لم يمت، أنه لم يأكله الذئب، ولكن كان على يقين بمن؟ فصبر جميل، فصبر جميل، كان على يقين من الله سبحانه وتعالى. سيدنا يعقوب لماذا على رغم معرفته لماذا لم يبحث عن يوسف وهو يعرف أن يوسف ما زال حي؟ ثانيا يوسف كان يدرك، يوسف قد أصبح يعني يدرك ما اسمه من أبوه، صح؟ إذا لماذا سيدنا يوسف لم يخبر الذين أخذوا أين أبي أو اسمي كذا كذا خذوني إلى أبي؟ إنما هي أقدار ويقين إذا سكن في القلب آمنت وتوكلت على الله وجعلت الأمور تجري كما يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا أبوه. نعم. إيمان أبي يوسف. نعم. إن شاء الله. Tadi poin untuk selanjutnya itu semua yang poin 3 tadi ini kita harus melaluinya dengan segala hikmah ya, berusaha untuk beradaptasi dengan segala kebijakan kita, ridho kita, mengelola hati kita. Bagaimana beliau menyampaikan bahwasanya la budda minar ridho tsumma ridho tsumma ridho. Hal bekal utama kita itu adalah ridho. Itu ikhlas menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya itu ingin memasukkan Nabi Yusuf ke sumur yang dalam, membuang Nabi Yusuf jauh dari keluarganya. Karena bapaknya itu sangat kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dan keimanan itu kokoh dalam dirinya, maka beliau hanya bisa bersabar atas kelakuan anak-anaknya itu. Fasabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Hanya itu bekalnya ya, ridho dan bersabar, sehingga apa yang dihasilkan oleh keridhaan dan kesabaran kita adalah sesuatu yang mungkin
berlimpah kebaikan yang kemudian hari Allah munculkan hasil dari usaha kita untuk senantiasa mengelola diri kita dengan segala ridha dan ridha. البعض سيسأل أو سيقول أنا أرضى ولكن قلبي لا يصبر، صح؟ الأكثر سيقول هكذا. هذا علاجه ليس معي وليس مع أحد من البشر، هذا علاجه عند الله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا إذ قال الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن أي مصيبة ستحصل إنما هي بإذن من الله سبحانه وتعالى. وإن تؤمن بالله يهدي الله قلبك، فاطمئن إذا كنت في رعاية الله. Mungkin menghadapi hidup ini orang bisa mengatakan saya ridho, tapi ada kata setelah itu, saya ridho tapi hati saya tidak sabar. Nah, beliau sampaikan bahwasanya saya tidak bisa memberikan tips bagaimana menyembuhkan perasaan seperti ini dan orang lain tidak bisa. Tapi kembali ke kita, keyakinan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kita itu kecuali dengan izin Allah. Itu mengembalikan lagi keimanan kita terhadap ayat itu. Wa in tu'min billahi yahdi qalbak. Jadi ketika kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar Allah akan berikan hidayah, berikan petunjuk di hati kita untuk menghadapi apa yang sedang kita alami saat itu. Jadi memang ridho dan sabar itu harus dua hal yang harus berbareng. Tidak bisa ridho tanpa sabar, ataupun sebaliknya ya. Kalau sudah sabar, insya Allah sudah ridho. Tapi kalau ridho belum sabar, itu belum lengkap. Jadi harus ada dua, dengan cara menghadirkan keyakinan kita bahwasanya segala musibah yang ada itu pasti karena izin Allah, yang dibaliknya itu pasti ada sesuatu yang Allah inginkan dari kita. إذن أنت فقط يجب عليك أن تتخذ القرار. هذا الذي يجب علينا أن نعمل. يجب عليك أن تتخذ القرار وأن تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يصبر. والله سبحانه وتعالى حاشاه هو أعظم وأحلم وأكرم من أن لا يصبر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من يتصبر يصبره الله. إذن عليك أن تصبر فقط وتتخذ هذا القرار بأن تصبر، والله سبحانه وتعالى سيهدي قلبك. Kewajiban kita sekarang hanyalah mengambil dari, misalkan kita ada sesuatu yang menimpa kita, kewajiban kita itu selain yang tadi ridho dan bersabar itu segera untuk mengambil sikap. Dan selebihnya sikap yang kita ambil itu selebihnya hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bentuk ikhtiar dulu, kemudian setelah itu baru kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baik upaya yang kita bisa upayakan setelah meyakini ayat yang ma'asoba min musibatin illa biidznillah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, man yatasabar yusabbirullah. Jadi barang siapa yang berusaha untuk bersabar dan bersabar, maka Allah akan menganugerahkan kesabaran dalam hatinya itu, sehingga dengan kesabaran itu bisa menghadapi segala ujian-ujian atau kehidupan yang mungkin di matanya kurang baik. إذا طلبت من أحد شيء وقال لك من عيوني ستفرح كثيرا، صح؟ أو قلت له شيء وقال لك من عيوني، هذا يعني شيء عظيم جدا، وخصوصا إذا كنت تحب هذا الشخص. فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لك واصبر لحكم ربك فإنك أين؟ بأعيننا. الله سبحانه وتعالى يقول اصبر وأنت أين؟ بأعيننا. فهذه نعمة وأجر عظيم، نسأل الله أن يرزقنا إياه. إن شاء الله. ماذا عندكم معنى من عيوني؟ هذا شيء يعني حاضر، سأعمل لكم من طيب النفس يعني حتى وإن كان صعب. Masya Allah. Jadi beliau mempermisalkan seperti ini, interaksi kita kepada manusia ketika seseorang mengatakan kita ini lagi butuh kepada seseorang. Jadi kita minta sesuatu dan orang yang kita mintai itu menjawab min uyuni. Jadi kata beliau tadi, kata min uyuni itu kalau dalam bahasa Arab
satu kata-kata yang sangat dalam maknanya. Jadi benar-benar totalitas ingin memberi. Meskipun itu mungkin susah. Si pemberi ini mendapatkan permintaan kita itu susah. Tapi saking ingin memberinya, maka bilang min uyuni. Jadi kita yang memahami makna min uyuni itu kita akan merasa benar-benar kagum. Maksudnya benar-benar bahagia karena kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Dan bahagia dari kata-kata itu. Nah, sekarang kita kembalikan. Bagaimana kalau kata-kata itu Allah firmankan untuk kita. Wasbir li hukmillahi fa innaka bi'ayunina. Sabarlah terhadap hukum-hukum Allah, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah berikan buat kita hadapi, fa innaka bi'ayunina. Sungguhnya kita itu berada di pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita, Allah melihat, dan kita hanya diminta untuk bersabar. Ketika mungkin kita mampu bersama-sama mengamalkan kesabaran itu, maka insya Allah hal yang baik akan Allah balaskan untuk kita dari buah kesabaran itu. رابعا كيف تتخلص من الخوف من المجهول؟ أنا سأسأل سؤال. المجهول بمعنى المستقبل، بيد من المستقبل؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت عليك أيها الإنسان أن تعيش اللحظة الآن. لا تملك الماضي، إذا لا تعيش الماضي ويا الله وحصل ولا تخاف من المستقبل. يا الله ماذا سيحصل؟ كيف سيكون هذا لا، أنت تملك اللحظة، إذا عيش اللحظة واستمتع بما أنك فيما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى به عنك. إذا فعيش اللحظة كما تريد وكما يريد الله سبحانه وتعالى. Masya Allah. Ya, poin keempat ini, kaifa tatakhallas minal khauf minal majhul. Jadi bagaimana kita melepaskan diri kita ini dari rasa takut terhadap hal-hal yang belum tentu itu terjadi. Dari hal-hal yang sebetulnya kita tidak punya pengetahuan tentangnya. Jadi sekarang beliau bertanya, segala perkara yang terjadi, masa depan ini yang belum terjadi ini di tangan siapa? Jadi kita tidak punya otoritas ya untuk memiliki apa yang terjadi di masa depan. Tidak punya kuasa untuk itu. Semua itu apa yang akan terjadi itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita la namlikul madhi. Jadi kita tidak memiliki masa lalu. Yang udah berlalu. Terus tapi juga kita tidak boleh takut terhadap apa-apa yang belum terjadi di masa yang akan datang. Jadi beliau berpesan bahwasanya mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama ya. Ish al-lahdha. Ishil lahdha. Jadi hiduplah hari itu. Kama turid wa makama insyaallah. Jadi hiduplah hari itu sebagaimana yang kita inginkan. Hari itu kita ingin bahagia, kita hidup bahagia hari itu saja. Tidak usah mengkhawatirkan atau ada rasa-rasa takut terhadap apa yang akan terjadi ke depan. Kita hanya dituntut untuk hidup hari itu dengan pilihan-pilihan kita, akan tetapi dengan tolak ukur keridhaan Allah. Apakah yang kita inginkan itu adalah juga yang Allah inginkan? Apakah kebahagiaan yang kita inginkan hari itu adalah juga tolak ukurnya sudah hal-hal yang Allah bolehkan? Nah, kita bisa memilih. Jadi memilih untuk hidup hari itu dengan cara yang kita inginkan, tapi lewat tolak ukuran apakah Allah juga ridho dengan apa yang kita inginkan itu. لأن الخوف والقلق من المستقبل سيفسد عليك جميع الأوقات، وموجود هناك فرق بين أن تخاف من المستقبل أو أن تقلق من المستقبل وأن لا تعمل للمستقبل. لا، اعمل اللحظة للمستقبل وعيشها واستمتع فيها ولا تخاف. لا تنام وتقول أنا لن أخاف من المستقبل، سيكون وسيحصل وسأكون كذا وكذا وكذا. من أين سيأتي وأنت نائم؟ لا، إذا اعمل للمستقبل ولا تخف. موجود مثلا معك اختبار، إذا أنت عليك أن تذاكر فقط، ليس عليك أن تخاف من الاختبار. موجود معك عمل في نوع معين أو تعلم لغة معينة، إذا يجب عليك أن تتعلم ولا يجب عليك أن تخاف مما سيحصل بعد هذا. Jadi karena rasa takut terhadap hal-hal yang belum terjadi itu akan merusak semua waktu-waktu yang ada dalam keseharian kita. Jadi mungkin banyak hal-hal yang seharusnya kita bisa produktif, tapi karena rasa takut itu menghancurkan semuanya. Jadi tugas kita sekarang adalah
kita hari ini mengusahakan untuk hari ini, terus memplanningkan juga masa depan, tapi kita tidak boleh takut terhadap hal-hal yang memang belum tentu itu terjadi, apa yang kita takutkan terjadi. Jadi kata beliau, lakukan hari ini untuk persiapan untuk masa depan juga, dan wastamti', jadi berbahagialah, nikmatilah proses-proses itu, dan wala taqlaq, dan jangan ada rasa khawatir dalam hati terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Seperti misalkan ujian. Jadi misalkan ada ujian, tugas kita hanya untuk beramal. Jadi proses akhdul asbab, apa yang kita perlu persiapkan dalam ujian itu, terus materi-materi apa yang perlu kita mungkin hafalkan atau catat atau mengerti, kemudian nanti kita tidak perlu takut karena sudah ada akhdul asbabnya. Jadi serahkan kepada Allah ujian itu, nanti kita bisa melaluinya sejauh mana kita mempersiapkan tanpa ada rasa takut itu. Atau misalkan kita ingin sebuah ilmu-ilmu yang lain, jadi prosesnya kita aja yang lalu proses yang belajar, bersungguh-sungguh memahami, kemudian nanti untuk hasilnya kita berilmu atau mendapatkan kemuliaan ilmu itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengambil upaya, setelah kita mengambil ikhtiar, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Rasul SAW قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس هذا إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. إذن أنت على نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى امتن عليك بها. إن أصابك خير أو أصابك سوء فقط عليك أن تشكر، إما أن تشكر وتقول الحمد لله، وإما أن تصبر وتقول الحمد لله، وأنت على الأمرين ستؤجر. Masya Allah. Jadi di sini beliau membahas hadis Rasulullah SAW yang artinya sungguh menakjubkan pribadi seorang muslim ini ya, seorang mukmin itu pribadinya itu menakjubkan. Masya Allah, semua perkaranya itu nampak baik, khair, nampak baik ketika diberikan sebuah kebaikan, anugerah kebaikan, dia bersyukur. Akan tetapi ketika diuji dengan cobaan, dengan musibah, dia bersabar. Hanya dua itu yang ada dalam pribadi seorang mukmin, dan ini luar biasa sehingga tidak menjadikan hidupnya itu takut ya. Takut karena ketika ada anugerah yang Allah berikan, dia senantiasa langsung bersyukur. Kemudian ketika setelah itu Allah timpakan musibah, kemudian dia langsung bersabar. Nah, kedua-duanya ini dapat pahala yang luar biasa. Bersyukur atas nikmat Allah dapat pahala, dan bersabar atas ujian yang Allah berikan juga pahala. Jadi apapun rasanya hari itu, dua-duanya dapat pahala. Lagi senang dapat pahala karena bersyukur, lagi susah dapat pahala karena bersabar. Masya Allah, ini hadisnya luar biasa ya. Semoga kita dikuatkan, ditaufikkan sama Allah untuk mengamalkan. سأضرب لكم مثلا. موجود أحد الذي تثق به كثيرا، تمام، وتحبه كثيرا، يقول لك سأعطيك هدية أبل، سواء كان جوال أو لابتوب أو هذه هدية ثمينة، صح؟ نعم. أنت ستفرح صح؟ نعم الحمد لله. ولكن الآن أنت تنتظر متى ستأتي. جاءت هذه الهدية، عندما جاءت إليك الغلاف الخارجي، الغلاف الذي في الخارج ورقي ليس جميل، هل أنت ستقلق مما في داخل هذا الغلاف؟ لماذا؟ لأنك تعرف في داخله أنه موجود شيء ثمين، صح أو لا؟ إذن هذه هي أقدار الله. لا بد أن تعرف مهما كانت الأقدار، سواء خير أو شر، سواء كانت محنة أو منحة، سواء كان بلاء أو كان عطاء، إذن في داخله ماذا؟ شيء ثمين لك من الله سبحانه وتعالى، ولن يعطيك أحد أعظم مما يعطيك الله سبحانه وتعالى. Masya Allah. Selalu Masya Allah ya, saking Masya Allah. Masya Allah. Beliau misal berikan contoh ketika ada seseorang yang sangat kita sangat percaya orang itu. Kemudian orang itu menjanjikan ada sebuah hadiah ya, misalkan handphone yang mereknya Apple atau yang sejenisnya yang mewah lah. Kemudian
pasti ketika orang itu sudah mengatakan, orang yang kita percaya ini mengatakan saya akan berikan kamu sebuah hadiah handphone, smartphone yang mungkin Apple dengan merek-merek yang lainnya juga mewah, pasti hari-hari kita itu menunggu itu dengan senang. Karena kita tahu, kita percaya terhadap orang itu tidak mungkin dia berbohong. Akhirnya menanti momen-momen dapat hadiah itu diladunya dengan segala kebahagiaan. Ketika hadiah itu sudah ada di depan mata kita yang masih terbungkus rapi, nah kita kan belum melihat jenis barangnya itu. Kita baru ada lihat covernya aja ya, luarnya, kotaknya. Tapi beliau sampaikan, apakah kita meragukan terhadap kualitas isi dari barang itu? Tidak. Karena kita yakin bahwasanya di dalamnya pasti indah. Tidak mungkin di dalamnya itu bukan sesuatu yang orang janjikan itu, karena kita udah percaya. Beliau tidak mungkin melakukan hal yang beliau tidak katakan, menyalahi janjinya maksudnya. Nah, seperti itu juga Allah lebih dari segala-galanya. Ketika kita mendapatkan sebuah pemberian atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya pasti ada kebaikan di balik kulit luarnya yang saya alami ini. Di dalamnya pasti ada kebaikan. Jadi bagaimanapun kita harus menerima, maksudnya berusaha untuk menerima dengan segala keimanan yang tadi itu, bahwasanya sebagaimana kita tidak meragukan ketika melihat covernya smartphone yang mewah itu, seperti itu juga kita, Allah lebih dari segala-galanya itu, Allah memberi lebih dari itu, kita hanya dituntut untuk memupuk keimanan kita supaya kuat untuk menerima takdir itu, yang dibaliknya itu ada sesuatu yang indah yang Allah siapkan buat kita hambanya. وفي النهاية أقول يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. الناس تتعب وتشقى وتجتهد في خدمة الذي سيذهب مما فيه خسران الجسم، مهما اعتنيت وأكلت وشربت وخرجت الرحلات الجسم سيذهب لا محالة، ستشيب ستموت ويذهب. لكن الأثر النفس إذا كانت مهذبة ونجتهد في تهذيب النفس والقلب ونترك البصمة والعمل الحسن، هذا لا يخسر إن شاء الله وسيبقى حتى وإن ذهبت أنت. Insyaallah. Tadi abjadnya itu Ana ketinggalan nulis ya. Mudah-mudahan nanti bisa didengarkan lagi di YouTube kalau udah di-share. Ana cuma mengambil kesimpulan terakhirnya bahwa beliau mengatakan menyuruh pada wahai si pemilik jasad. Jadi jasad kita itu akan menua, akan pergi, akan hancur menjadi tanah, menyatu dengan tanah. Tapi apa yang kekal dari itu adalah amal kita. Jadi yang kita perlu pupuk sekarang ini adalah amal-amal kebaikan kita yang sejatinya dia akan tampak, dia akan kekal meskipun kita menua, meskipun kita sudah tidak ada di bumi ini. Amal kebaikan kita itu akan terus mengalir, nama-nama baik kita itu akan terus abadi, dikenang di dunia meskipun kita sudah tiada. Dan di akhirat pun amal-amal yang kita upayakan, amal kebaikan yang kita upayakan di dunia selama kita hidup ini, saat kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membawa gudang pahala-pahala yang sudah kita lakukan di bumi itu, dan nama baik kita akan terus dikenang oleh orang-orang sepeninggalan kita. Ya, kurang lebih kita meninggalkan jejak-jejak positif, pengaruh-pengaruh positif, sehingga itu terus bisa hidup dengan nama baik kita meskipun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, nihayahnya akhirannya seperti ini tafsirannya. الناس تشقى لخدمة ما يفنى ولا تبالي بخدمة ما يبقى. سيبقى العمل الصالح الذي أنت تفعله، وإما الأثر الطيب الذي أنت تركته من معاملة وحسن معاملة مع الآخرين. إذا كان قلبك جيد ونفسك جيدة، إذن الآخرين حتى بعد موتك سيقولون رحم الله فلان، صح؟ كان جيد وكان كذا وكان كذا وكان كذا، وهذا الذي هو سيبقى. Insyaallah. Meskipun kita dalam berkhidmat, dalam melakukan banyak hal, mungkin kita ada rasa capek, ada rasa penat ya, tapi mungkin kita tidak terlalu melihat sisi-sisi itunya. Tapi yang lebih kita lihat adalah pahala dari kesusahan itu, pahala dari penat itu ketika kita mengikhlaskannya oleh Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mampu
melalui itu dengan segala keikhlasan, mungkin ketika kita sudah tidak ada di bumi ini, jadi orang yang pernah kita bantu, orang yang pernah kita khidmah untuk kebaikan, maka akan terus mengenang kita, mendoakan kita, yarhamallahu fulan. Jadi semoga Allah merahmati fulan yang dulu dia pernah begini, dia kebaikannya seperti ini. Jadi kita meninggalkan jejak-jejak yang baik untuk orang lain, sehingga orang lain terus mendoakan kita meskipun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. إذن الخلاصة ستكون في 4 أشياء إن شاء الله. 1. التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى والتصديق بكلامه وبوعوده. 2. التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب. 3. الصبر والدعاء. 4. حسن الظن بالله أو الظن الجميل بالله سبحانه وتعالى. هذا ونعوذ بالله أن نكون أشقى الناس بما علمنا، ونعوذ بالله أن نكون عبرة لأحد من خلقه، ونسأل الله العفو والعافية والإخلاص والصدق في الإخلاص والقبول والثبات لي ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kesimpulannya, ada 4 poin insya Allah dari tema yang kita bahas sedemikian luar biasanya tadi. Kita sampai kepada khulaso atau kesimpulan terakhir. Ada 4 poin yang mungkin perlu kita catat untuk kita jadikan sebagai di antara modal-modal hidup kita untuk lebih baik lagi. Pertama yaitu at-taslimul mutlaq wa tasdiq. Jadi benar-benar kita total taat dan menyerahkan diri kita ini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua adalah tawakul. Bagaimana kita totalitas menyerahkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mengambil ikhtiar, ya, upaya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian nanti menyerahkan. Jadi tawakul dan wal akhdul asbab. Kita berserah diri kepada Allah dengan cara juga menjalani proses ikhtiarnya dari tawakul kita. Sebelum tawakul kita itu, kita ada ikhtiar dulu. Kemudian nomor 3 yaitu as-sabru wa du'a. Jadi beliau tadi menekankan doa. Jadi harus senantiasa bersabar, ya, bagaimana supaya kata-kata sabar yang mudah ini bisa menjelma dalam hidup kita. Kemudian dibarengi juga dengan doa yang terus kita panjatkan secara kontinu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin terakhir adalah husnudzon billahi Subhanahu wa taala. Jadi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya menjalaninya hari-harinya itu dengan ringan. Dan semoga Allah menghindari kita dari apa-apa yang kita tidak senangi dan menjadikan hidup kita lebih baik insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ini ada 2 pertanyaan. Ketika kita telah ridho, kemudian bagaimana memaafkan orang lain yang telah berbuat zalim? Masya Allah, ini berkaitannya dengan manusia, ya. Soalul awal, asbahani minar radin. Khalas, nahnu radi al-an bihalina. Walakin, kif nusamih al-zalim? المسامحة والعفو هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. هل الظالم يفعل الذي نفعله نحن بأنفسنا من الذنوب والسيئات؟ نحن نرتكب أكثر في حق أنفسنا، والله سبحانه وتعالى يسامحنا على هذا. فنحن نتصف بصفات أفضل، وهذه هي قوة، ليست ضعف أن نسامح فلان وأن نسامح فلان، وإنما هي من أقوى الصفات أن تسامح وتغفر وتعفو عن الزل. لا تتذكر دائما المواقف التي يفعلها. إذا كان عند المقدرة، يعني إذا أنت تقدر على هذا فسامح، اعفو عنه. لا تتذكر كل يوم فعل وفعل 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 وفعل. أنا أتذكرها كل يوم. انسى الموضوع. Masya Allah. Ya, jawabannya luar biasa. Allah itu punya sifat maha pengampun. Nah, sebetulnya kezaliman orang terhadap kita itu tidak sebanding besarnya dengan kezaliman kita itu terhadap diri kita sendiri dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lebih banyak menzalimi diri kita sendiri, lebih banyak menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan seperti itu Allah pun masih maha pengampun, bahkan mengampuni oleh mereka yang meminta taubat, minta ampunan. Nah, bagaimana kita tidak mengampuni orang yang
mungkin kezalimannya itu hanya sedikit. Jadi beliau sampaikan, pelajarilah sifat pemaaf Allah ini sehingga kita juga bisa memaafkan. Karena diri kita sendiri itu lebih zalim dari orang yang zalimi kita itu. Tapi sebegitu-gitunya Allah memaafkan kita. Nah sekarang indal maqdirah, misalkan kita tidak boleh terlalu memikirkan, atau justru ketika kita maafkan di saat kita mampu untuk membalas, maka itu adalah sebaik-baik atau sekuat-kuatnya kekuatan. Disitulah kita punya nilai yang luar biasa ketika kita mampu membalas apa yang orang lain lakukan dalam bentuk kezaliman itu, tapi kita justru rela untuk maafkan. Itulah pribadi yang ketika mampu melakukan itu adalah pribadi yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, kita pelajari sifat Allah, sedemikian zalimnya kita, Allah maafkan. Kenapa kita tidak ingin memaafkan orang lain yang telah zalimnya itu tidak banyak. Jadi pesan beliau, jangan suka mengingat-ingat kesalahan orang itu, kemudian merencanakan pembalasan, tapi jadilah pemaaf yang hebat. Sebagaimana Allah memaafkan kita, kita harusnya lebih dari itu, karena kesalahan orang tidak banyak ya. Pertanyaan kedua, Walaulan seperti itu yang bertanya, semoga puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana caranya agar diberi kemudahan untuk memiliki sifat sabar? Masya Allah. Kaifa yusahilullahu amrona hatta nakun minas sabirin. أنا قلت لكم ومن يتصبر يصبره الله. أنت اتخذ القرار من اليوم. أنا بإذن الله سأكون صابر وأؤمن بالله سبحانه وتعالى، وما يعني مهما حدث حاول في البداية ألا ترد. خلاص أنت وعدت الله، حتى إذا الذي في الأمام آلمك أنت وعدت الله، إذا أنت اصبر لأجل الله، ومع الأيام سيأتي والله سبحانه وتعالى سيهدي قلبك. Masya Allah. Jadi ya Allah subhanallah, semoga kita dimudahkan semua untuk bisa bahasa Arab ya. Indonesia itu mendengarkannya itu biasa-biasa saja, tapi kalau didengarkan bahasa Arabnya langsung dan dipahami itu majleb, lezat gitu di hati. Jadi jawabannya tadi ada hadisnya, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk memiliki sifat sabar, maka Allah akan menganugerahkan kesabaran itu padanya. Jadi kita ada usaha dulu untuk bersabar dengan cara ketika kita mungkin ingin melampiaskan, tapi kita terus menahan, tapi menahannya itu karena Allah. Jadi tahan lagi karena Allah, tahan lagi karena Allah, tahan lagi karena Allah, dan kita semua niatkan ujian itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah tidak lama. Jadi kata beliau, setelah itu Allah akan memberikan petunjuk hatinya untuk benar-benar menjadi pribadi yang sabar. Jadi lagi-lagi ada ikhtiar, upaya untuk membentuk pribadi, tapi kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dari situ, dari proses yang kita lakukan itu, Allah akan memberikan hidayah di hati kita untuk benar-benar menjadi pribadi yang bersabar. Wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga, Ustazah, apakah dikatakan berprasangka buruk kepada Allah jika kita marah pada orang yang berbuat buruk pada kita? Tetapi hati kita yakin bahwa semua terjadi atas izin Allah dan sudah Allah takdirkan. Dan kita meyakini dan berkata pada diri bahwa akan ada kebaikan di balik perbuatan buruk mereka pada kita. Kita berprasangka baik pada Allah dan kita pun ridho dengan takdir dan ujian Allah. Tapi kita marah dengan orang yang berbuat buruk, yang memfitnah dan lain sebagainya. Insya Allah ini ya. Jadi kesimpulannya, Ustazah, hal hadza min babi su'idzon billah idza ghadibna ala syakhsin asa'ana. Syakhsun asa'ana wa naghdab alaihi wa hal hadza min babi su'idzon billah. انظري، الظن بالله المتصل بأعمال الله سبحانه وتعالى. أما الغضب مع شخص آخر طبعا الأفضل ألا تغضب. ولكن أنا قلت لكم الإنسان كتلة من المشاعر، يحزن، يبكي، يفرح، يضحك، يغضب. فإذا غضبت تكفيه شرك. يعني إذا أنت تغضب هذا يعني حاول ألا تغضب، ولكن إذا غضبت حاول ألا تؤذيه. لا تؤذيه، لا تحاول لا بكلام ولا بفعل، خلاص اصبر. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بعدين مع الأيام بإذن الله ستعفو عنهم حتى مهما فعل سأتركهم. Jadi jawabannya,
Sebetulnya prasangka buruk itu atau prasangka baik itu kan hal-hal yang berkaitan dengan kita dan Allah. Beda lagi ketika marah. Cuman beliau untuk ketika kita marah kepada orang itu, usahakan sifat itu, kejadian itu tidak terjadi lagi. Ini upaya kita ya, meskipun mungkin saat ini mungkin berat, tapi namanya juga upaya, minta hidayah sama Allah. Sebaiknya kita tidak marah, tapi menahan, tidak dendam lah, tidak membalas, menahan. Walaupun kita marah, kita tahan lagi, dan minimal ya, kalaupun kita harus marah, tapi jangan dibarengi dengan ikut menyakiti. Jadi tidak membalas. Kayaknya kalau kita ikut membalas, perbedaan kita dengan dia apa gitu, nilai plus kita apa, kita juga udah membalas dengan keburukan. Tapi yang menjadikan kita tampil beda itu nilai kita lebih ketika kita tersakiti, marah, tapi tidak membalas dengan rasa sakit. Jadi beliau sampaikan bahwasanya ketika hal itu terus diasah, menahan ridho karena Allah, nanti insya Allah kita akan mampu melupakan rasa sakit dari yang pernah dilakukan orang lain terhadap kita itu. Jadi lagi-lagi ini muamalah kita kepada Allah, sehingga Allah lah yang menganugerahkan hidayah itu di hati kita. Terus pertanyaan terakhir ya. Afwan Ustazah, saya mau bertanya, saya harus bagaimana ketika anak bayi saya sudah diputuskan besok harus amputasi kaki kanannya karena tidak ada aliran darah. Padahal sebelumnya 2 pekan kemarin juga sudah operasi jantung. Nah sekarang usianya masih 5 bulan. Sementara luka kemarin belum pulih. Sekarang Allah menguji lagi dengan ujian yang lebih berat bagi kami. Saya harus bersikap bagaimana agar kami bisa menjalani ujian dengan insyaallah ada betul ya. Insyaallah. Kaif hal ibnuhu qabla qalil yani amaliyah jarahiyah yani yuqatta wahid min rijlaihi al-yumna wa ba'da dhalik lianna al-dam la yajri jayidan la budda an yuqta. Thumma ba'da dhalik ولكن أسبوعين قبل ذلك أيضا خلص عملية جراحية القلب والآن ما زال عمره 5 أشهر. هذا يعني مصيبتين في أيام قليلة وأجرها أكبر إن شاء الله. كيف موقفي في هذا الحال هكذا حتى أصير هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى. وأنا قد قلت لكم الهدية التي يأتي بها الله سبحانه وتعالى، وقد يكون الغلاف ماذا؟ بلاء. ونسأل الله أن يصبرها وإيانا. هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله أنه يكون بخير، ولكن هي يجب أن تعلق آمالها بالله سبحانه وتعالى وأن تثق بالله أنه بإذن الله سيذهب هذا وستنتهي هذه الأوقات. المصيبة وقتها محدود، لا تجلس مدى العمر مصيبة بعد مصيبة لا، فقط وقتها محدود، بإذن الله سيزول هذا وستؤجر بإذن الله إن شاء الله. Beliau ya, kita membacanya juga sedih ya, pasti manusiawi. Tapi bagaimanapun ini adalah hal yang sudah terjadi dan sikap kita sekarang hanyalah belajar lagi menguatkan kesabaran kita, berhusnudzon sama Allah Subhanahu wa taala dengan cara meyakini bahwasanya seperti yang beliau permisalkan di pembahasan tadi, ada sebuah kotak ya. Mungkin di luarnya itu ya itu adalah ujian. Sebagaimana mungkin kita kaitkan lagi ya dengan ibunya Nabi Musa menghanyutkan anaknya. Mungkin sungai itu bagi kita sesuatu musibah yang akan menghilangkan nyawa Nabi Musa, tapi dibalik itu Masya Allah telah menerima taat sama ketetapan Allah, ridho dengan keputusan-keputusan yang Allah tetapkan buat kita, justru nanti Allah akan memberi hadiah yang jauh lebih mahal dan berharga dari ujian itu sendiri. Jadi Masya Allah terus mengelola hati, semoga dan insya Allah musibah yang tadi ini mungkin nampaknya sangat menyedihkan bagi ibu yang bertanya, akan tetapi ketika kita melaluinya itu dengan segenap rasa sabar, insya Allah setelah itu Allah akan berikan pahala, entah itu dalam bentuk nilai dunia dan juga nanti Allah simpan untuk tabungan kita di akhirat biidznillah. Allahu a'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi adada ma khalaqah. Alhamdulillahi mil'a ma khalaqah. الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه
والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا تائها أو حائرا إلا دللته ولا طائعا إلا سددته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وأطعم المسلمين الجياع. اللهم لا تحرم المسلمين وبلدانهم الأمن والأمان. اللهم احفظ المسلمين وأوطانهم وأكرمهم وبلدانهم. اللهم الطف بنا وبهم في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة واحفظ اليمن وإندونيسيا خاصة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق والدينا عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم ارزقهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وباعد بينهم وبين النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم واجعلهم من الذاكرين لك من الشاكرين لك من الطائعين لك. اللهم واجعلهم من المنيبين لك. اللهم اجعل أوسع رزقهم عند كبر سنهم وانقطاع أعمارهم. اللهم اغفر لهم جميع ما مضى من ذنوبهم واعصمهم فيما بقى من أعمارهم يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن على سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.